Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali buat teman-teman semua di channel Gresik Trail Shop. Di video kali ini saya akan sedikit review lagi untuk paketan rolling chassis dengan model KTM 250 atau 300, model tahun 2020-2022. Untuk yang pertama yang akan kita review yaitu detail rangkanya dulu ya. Untuk rangkanya sendiri kita menggunakan settingan KTM dari mulai komstir depan sampai untuk footstep bagian dudukan bawah ya, dudukan kaki. Seperti biasa untuk body setnya kita memakai full impor. Jadi untuk kali ini kita menggunakan full impor semuanya keseluruhan dari mulai bagian depan, yaitu bagian papan nomor, spakbor depan, terus bagian cover, tangki, sekaligus joknya juga, sekaligus untuk airbox sama dalaman airbox juga sudah menggunakan barang impor semua. Jadi kualitasnya bisa dibilang sudah bagus semua ya untuk bagian body set. Untuk bagian depan atau suspensi depan kita menggunakan kombinasian. Jadi untuk bagian segitiga atau triple cam kita menggunakan impor KTM yang biasa dipakai di merek HT atau merek Jets. Terus untuk tabungnya sendiri kita memakai produk impor juga dengan model seperti ini, mirip seperti merek-merek lokal Real Jam dan lain-lain. Untuk ciri khasnya yaitu di bagian as bawahnya ini berwarna, jadi lain daripada yang lain. Untuk kualitasnya sendiri lumayan empuk buat di enduro ataupun dibuat harian ya. Jadi rekomendasi untuk yang pemula atau buat terabas-terabasan enduro, insya Allah untuk suspensi ini sudah mumpuni ya. Untuk bagian setangnya kita memakai impor juga, yaitu replika dari merek Rental berwarna orange. Untuk tipenya itu 997 ya. Jadi ini yang paling datar, yang paling rendah ibaratnya ini ukurannya. Terus untuk bagian remset seperti biasa kita menggunakan settingan KLX. Untuk master rem depan kita pakai merek custom, merek ASI yang variasian ya. Yang ini tabung minyaknya kelihatan. Terus bagian kaliper bawah juga menggunakan KLX. Nah, ini. Terus untuk bagian belakang juga menggunakan KLX karena settingannya untuk rem setnya menggunakan KLX ya untuk alternatif murahnya. Untuk bagian wheelset, nah ini untuk bagian wheelset mungkin sedikit berbeda daripada spek-spek biasanya, karena ini untuk wheelsetnya kita menggunakan CRF. Jadi untuk bentuknya sendiri beda ya dari yang kemarin-kemarin. Yang kemarin kita menggunakan KLX yang tipe biasa ataupun yang CNC seperti ini. Kalau ini menggunakan CRF. Untuk bentuknya sendiri lebih besar daripada yang KLX. Jadi keseluruhan bisa dibilang lebih kokoh daripada tromol KLX. Terus bagian velgnya juga sama. Ini kita menggunakan bahan CNC juga. Untuk mereknya merek Scarlett. Untuk bannya kita memakai merek Kenda tipe Melville. Untuk tipenya sendiri ini tergolong empuk ya untuk bannya.
Terus kita lanjut ke bagian belakang. Bagian belakang, karena kita menggunakan tromol CRF yang CNC, jadi otomatis gearnya juga memakai settingan CRF. Nah, ini untuk gearnya sendiri kita sudah memakai yang mata 520. Jadi untuk ukuran gearnya sendiri berbeda dengan yang biasanya, karena yang biasanya kita pakai yang ukuran 428 yang umum. Kalau ini menggunakan 520, jadi otomatis untuk rantainya nanti ukurannya bisa lebih besar. Terus dari tenaga yang dihasilkan sendiri bisa dibilang lebih besar ya, dari mulai torsi bawahnya atau torsi atasnya itu bisa lebih enak lagi, karena dari speknya sendiri udah memakai yang 520. Terus untuk bagian remsek belakang ini menggunakan KLX, tapi bukan KLX yang KLX standar kayak KLX BF atau KLX L, tapi kita menggunakan KLX KLX The Tracker. Nah, ini menggunakan KLX The Tracker, karena kalau memakai KLX BF itu untuk diameter cakramnya sendiri untuk yang bagian belakang ini berbeda ya dengan KLX. Kalau CRF ini diameternya lebih besar dari KLX, jadi kalau menggunakan kaliper dari KLX BF atau KLX L itu kurang lebar. Jadi kita alternatifnya menggunakan kalipernya KLX The Tracker. Karena untuk diameter KLX The Tracker piringannya ini kurang lebih sama dengan CRF, jadi bisa langsung diaplikasikan. Cuma revisinya itu di bagian as roda, karena as rodanya CRF itu lebih besar ya daripada KLX. Jadi otomatis kita ngebor ulang untuk bracket dudukan kaliper, sekaligus kita buatin as rodanya, as roda buat CRF ke swing arm yang di custom buat ini. Jadi kita buatin as roda sekaligus bosing kanan kiri untuk tromolnya, sekaligus kita custom lagi untuk as rodanya, karena as rodanya nggak ada yang pas buat swing arm ini ya. Jadi kita cari yang seukuran. Habis itu kita drat ulang di bagian ratnya ini, kita bikin semaksimal mungkin, sebagus mungkin, serapi mungkin, biar kelihatan finishingnya itu bagus. Terus untuk bagian footstep atau dudukan ini menggunakan settingan KTM. Jadi otomatis kita footstepnya menggunakan KTM ya. Ini footstepnya sendiri memakai yang produk impor, cuma untuk modelnya model original. Jadi bukan yang berwarna orange atau biru gitu ya. Ini menggunakan original. Untuk kualitasnya sendiri sudah bagus ya, sudah kuat. Saya sendiri juga sering pakai yang pakai gini. Itu memang kualitasnya bagus, mainnya juga enak. Terus untuk bagian standar samping kita memakai yang model KTM, cuma untuk settingannya ini settingannya masih settingan KLX. Jadi ini kita menggunakan settingan KLX, ciri khasnya itu pernya ada di ini ya, di depan. Kalau yang model KTM itu biasanya pengaitnya itu ikut ke atas. Ini untuk alternatif murahnya, kalau mau yang pengen bagus lagi dikasih yang standar samping KTM. Terus untuk bagian depan, bagian sayap atau radiator, kita juga sudah menggunakan radiator KTM, karena settingannya juga dari rangkanya itu sudah menggunakan KTM-an semua. Jadi bisa dibilang wajib menggunakan radiator KTM ya. Kalau menggunakan radiator dari Ninjanya sendiri di custom dibelah itu kurang maksimal ya, kurang maksimal. Terus dari tampilannya juga kurang bagus. Jadi disarankan sih mending pakai yang Horian model KTM. Include juga untuk bagian cover, jadi bisa lebih melindungi radiator juga dari benturan ataupun dari kotoran-kotoran pas kita
terabas. Terus untuk opsional atau variasi mungkin ini di bagian depan aja ya. Bagian depan ini ada LED, terus bagian belakang juga ada LED stop lamp. Terus ditambah lagi untuk cover bagian depan, ini cover cakram atau pelindung cakram biar nggak kena lumpur atau kena kotoran atau kena benturan gitu, lebih aman ya, biar nggak terkena langsung ke cakramnya. Untuk bagian suspensi belakang seperti biasa kita menggunakan KLX, cuma untuk settingannya kita agak berbeda ya dengan settingan KLX, karena ini untuk posisinya sendiri posisinya kita geser ke tengah seperti KTM, karena alternatifnya buat mudahin kita untuk masang corong radiatornya atau karet radiator, karet filter ke karbu. Karena kalau settingannya KLX sendiri itu dia terlalu ke pinggir, jadi pas posisi pemasangan karet filternya itu agak susah ya. Terus untuk bagian unit track, karena kita settingannya pakai KLX, otomatis kita unit tracknya juga memakai KLX ya. Cuma untuk kualitasnya ini kita kasih yang bagus, jadi kita pakai unit track impor dengan kita custom lagi. Untuk bagian bearing-bearingnya kita kasih yang bearing yang bagus. Ini semuanya full bearing ya, jadi kanan kiri kita kasih full bearing. Bagian ini, bagian belakang, bagian tengah, sama bagian bawah ini kita kasih full bearing semua. Sama bagian depannya sini untuk jembatannya ini. Untuk bautnya juga kita udah bikin sendiri, udah produksi sendiri yang bagus. Jadi insya Allah ini lebih bagus daripada produksi-produksi yang sebelum-sebelumnya, karena kita sudah revisi beberapa kali ya. Untuk masalah baut, masalah bearing itu kita sudah menemukan ini untuk kenyamanannya, ini udah yang sangat presisi, jadi udah insya Allah udah nyaman banget. Terus di bagian stabilizer atau ini tensioner rantai, kita memakai model KTM yang variasi, yang bisa di PNB kan ke settingan KLX ataupun ke KTM. Jadi alternatif murahnya ya ini. Kalau mau lebih bagus lagi bisa pakai KTM yang impor. Cuma untuk pemasangan harus dikonfirmasi di awal ya. Kalau mau pakai yang impor, jadi kita buat swing armnya ini nanti settingannya dibuat stabilizer yang impor. Karena kalau nggak ada konfirmasi nanti kita susah. Swing armnya sudah diproduksi untuk settingan KLX, tapi kita mintanya buat stabilizer KTM gitu. Untuk karet tensioner sama kita pakai karet tensioner KTM seperti biasanya, yang lokal ataupun impor sama, settingannya bisa dipakai. Terus untuk untuk bagian handle coupling atau handle rem kita memakai seperti biasa, pakai yang model enduro, yang model lipat, yang tahan patah. Jadi lebih meminimalisir itu ya, kerusakan pas kita enduro, pas kita main terabasan. Untuk kualitasnya sendiri bagus. Ini kebetulan kita pakai merek Pro One Endurotech atau lain-lain. Terus apalagi? Mungkin cukup ya untuk keseluruhan. Untuk paket ini mungkin bisa dibilang paket yang lumayan bagus ya dari paket-paket sebelumnya, yang istilahnya roda setnya itu masih memakai yang biasa. Kalau ini udah memakai full sensi semua. Beda dengan ini, kalau ini kan paketnya pakai yang biasa untuk tromol KLX dari
mulai bagian depan belakang, terus sama velgnya juga memakai yang biasa ya. Kalau ini sudah menggunakan full sensi, jadi bisa dibilang lebih bagus kualitasnya. Untuk harganya sendiri ini masih tergolong murah ya, masih di angka 20-an juta. Sama ini juga di angka 20-an juta, tergantung opsionalnya nanti mau tambahan apa lagi. Kalau tambahannya lagi lumayan ya bisa mendekati 30 atau bisa lebih dari 30 jutaan gitu. Jadi ibaratnya kita modif itu tergantung spek sama kelengkapan ya. Spesifikasinya itu pakai merek apa, terus kelengkapannya itu mau apa-apa gitu. Jadi bukan kita yang target, kita yang matok harga sekian gitu, bukan. Jadi kita tetap kembali ke konsumen sendiri. Konsumen anggarannya untuk modifnya berapa gitu, kita nanti bisa kasih referensi untuk speknya. Kita bantu untuk memaksimalkan dengan anggaran yang disiapkan gitu bos. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton review untuk kali ini. Semoga bisa membantu buat teman-teman semua yang mau modif atau yang mau pesen, bisa langsung hubungi admin. Yang mau nanya-nanya juga bisa, silakan. Untuk konsultasi juga bisa, silakan nanya-nanya dulu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.